Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Wirayuda dengan NIM 0811 881 811 333 001. Pada UAS atau ujian akhir semester sistem cerdas ini saya membawa topik automatic retinal blood vessel segmentation based on fully convolutional neural network. Nah, atau segmentasi pembuluh darah retina secara otomatis menggunakan fully convolutional neural network. Yang pertama kita akan bahas tentang permasalahan atau yang melatar belakangi adanya topik ini. Sebagian besar kelainan mata terjadi karena kerusakan fungsi pembuluh darah di lapisan retina. Nah, seperti yang diketahui, mata merupakan organ yang sangat sensitif ya terhadap ya sentuhan atau apapun itu, sehingga rawan terjadi kerusakan. Nah, di sini sebagian besar kelainan mata terjadi karena kerusakan fungsi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang rusak itu akan menjadi deteksi awal adanya kelainan mata yang akan terjadi. Nah, seperti itu. Sehingga pembuluh darah retina ini menjadi informasi dalam proses pengobatan dan evaluasi berbagai penyakit mata. Nah, karena pembuluh darah kerusakannya tadi dapat mendeteksi adanya kelainan mata, sehingga pembuluh darah tersebut dapat menjadi informasi untuk proses pengobatan atau evaluasi berbagai penyakit mata yang terjadi seperti itu. Nah, permasalahan yang kedua yaitu kan pada awalnya pembuluh darah tersebut ditandai oleh dokter secara manual, jadi diperiksa oleh dokter secara manual. Nah, namun jika image atau jika pasien dalam hal ini pasien banyak yang harus diperiksa sangat banyak akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu nanti akan disolusinya dengan cara otomatis seperti itu dengan menggunakan sistem. Nah, dari permasalahan tersebut ini mengacu kepada fakta bahwa pembuluh darah retina memiliki pola dan karakteristik tertentu. Nah, seperti panjang, lebar, pola percabangan dan sudut. Di sini dapat dilihat pada gambar ini panjang, lebar, pola percabangan dan sudut. Panjangnya, lebar dari setiap garis pembuluh darahnya, dan pola percabangan ini kan ada pola percabangan, terus juga sudut-sudut dari percabangan tersebut. Nah, semua ini yang menandakan apakah pembuluh darah retina tersebut baik atau terjadi kerusakan. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, untuk mengetahui mana pembuluh darah yang baik atau mana yang terjadi kerusakan, diperlukan sementasi. Nah, sementasi ini nanti akan memberikan informasi untuk mendiagnosa, melakukan pengobatan dan juga evaluasi berbagai penyakit. Nah, di sini ada penyakit kardiovaskular, oftalmologi seperti hipertensi, diabetes dan arteriosklerosis. Jadi dari pembuluh darah retina dapat digunakan informasi untuk berbagai penyakit ini, hipertensi, diabetes dan lain-lain. Nah, secara khusus juga fermentasi ini merupakan langkah utama untuk mendeteksi penyakit mata, yaitu retinopati diabetik yang dapat menyebabkan kebutaan. Nah, karena fungsi dari sementasi ini yang sangat urgent seperti itu, jadi sementasi dilakukan untuk pembuluh darah ini sementasi dilakukan. Jadi karena tadi masih menggunakan manual, maka diperlukan otomatis. Nah, untuk mengetahui mana baik dan yang terjadi kerusakan dilakukan sementasi. Jadi dengan permasalahan tersebut diberikan solusi dengan menggunakan automatic segmentation seperti itu. Nah, kemudian kita bahas pakar dalam topik ini. Nah, karena kita menggunakan pembuluh darah retina, maka informasi berupa apa yang harus
apa yang harus dilakukan nantinya, apa yang harus menjadi data nantinya, apa yang harus diolah, apa yang harus dianalisa, itu nanti dikonfirmasi oleh dokter mata ahli vitreoretina, yaitu tentang yang subspesialis di tentang penyakit-penyakit dari retina seperti itu dan kerusakannya. Nah, seperti yang diketahui tadi, pembuluh darah tersebut memiliki pola dan karakteristik tertentu, panjang, lebar, pola percabangan, dan sudut. Nah, keempat parameter ini yang akan menjadi basis atau dasar untuk nantinya mengetahui apakah pembuluh darah tersebut baik atau tidak, seperti itu, atau terjadi kerusakan. Karena nanti akan ada perbedaan nantinya untuk panjang, lebar, pola pajangan, dan sudutnya. Nah, kemudian juga di bidang image processing. Nah, mengapa? Karena pada dasarnya nanti pembuluh darah akan berupa image karena nanti menggunakan kamera khusus untuk pembuluh darah, yaitu fundus kamera seperti itu namanya. Dan nanti akan menghasilkan sebuah image. Nah, kan image ini nanti belum bisa dimasukkan langsung ke dalam sistem. Nah, nantinya karena image sistem itu butuhnya sebuah data, nah image itu perlu dirubah seperti itu menjadi sebuah data. Nah, ini perlu pakar di bidang image processing. Nah, image ini akan sebagai data yang berupa pixel. Karena di sini kita lihat image ini sebenarnya berupa pixel-pixel atau data-data. Di sini misal kalau hitam kan 0 ya, putih ini 1. Nah, ini kan ada merah, nanti ini berupa matriks seperti itu, berupa pixel. Nah, ini pixel-pixel data-data itu. Nah, itu merupakan data yang nantinya akan kita masukkan ke dalam sistem. Nah, data tersebut akan dilakukan proses segmentasi image. Nah, ini juga merupakan pakar di bidang image processing. Mengapa seperti itu? Mengapa butuh segmentasi? Karena segmentasi kan pada dasarnya yaitu memisahkan dari apa yang dicari. Misal ini kan panjang, lebar, pola percabangan, dan sudut. Nah, ini memisahkan ini pembuluh darahnya dengan background. Nantinya kita akan ketahui atau kita akan bisa memisahkan pembuluh darah tersebut dari backgroundnya ini. Jadi kita kan dalam analisisnya lebih mudah seperti itu. Nah, kemudian data. Nah, data ini kita ambil dari public dataset. Karena kita ambil dari public dataset, kita ambil 3 di sini, 3 dataset. Yang pertama Digital Retinal Image for Facial Extraction atau DRIVE. Yang kedua Structure Analysis of the Retina atau STAR. Yang ketiga di sini CAS atau ini ya. Jadi ketiga data ini merupakan dataset yang umum atau sering digunakan untuk analisa pembuluh darah retina ya. Jadi di dalam dataset tersebut terdapat banyak data terkait image dari pembuluh darah retina secara digital ya, sudah di ini. Nah, kita akan menggunakan dalam topik ini kita akan menggunakan ketiga data ini. Nah, ini merupakan gambaran dari ketiga data, salah satu ini, jadi diambil salah satu di tiap dataset. Ini kita lihat, nah ini yang saya katakan tadi, di mana kita kan mencari, kan karena ini kita akan mengolah hanya di pembuluh darah, maka kita lakukan proses ini ya. Jadi pembuluh darahnya putih, di sini backgroundnya hitam, biar biar bisa dipisahkan dari background, biar tampak yang mau akan dianalisa. Nah, ini juga seperti sama. Ini merupakan 3 data. Nah, yang pertama, ketiga data tersebut harus dilakukan persiapan ya, atau dataset preparation. Nah, sebuah dataset dibagi ke dalam training set untuk training dan test set untuk evaluasi dari performa dari metode yang digunakan. Nah, pembagian tersebut atau pembagian training dan data test itu
tersebut digunakan dengan metode yang berbeda untuk setiap dataset. Nah, yang pertama ini Drive dataset ini memiliki 40 yang diambil data ujinya yaitu 40 retina image dengan resolusi 565 584 pixel. Nah, dari 40 ini 20 untuk training dan 20 untuk tes. Nah, STAR memiliki 20 data ujinya 20 gambar atau 20 image. Nah, 19 untuk training data, 1 untuk tes. Nah, ini menggunakan leave one out ya. Jadi seperti namanya kita hanya 1 untuk tesnya. Nah, ini yang tes kita gunakan metode split strategy, 20 untuk train dan 8 atau sisanya untuk tes. Ini hanya 28 retina image. Nah, ke semua dataset ini diambil segmentation result for two expert. Nah, ini kan di dalam dataset tersebut juga ada hasil segmentasi ya. Jadi dari 2 orang expert. Nah, ini nanti yang kita akan gunakan untuk sebagai perbandingan juga seperti itu. Untuk tesnya ini ya, tes performanya. Nah, yang ke ini masuk ke image processing. Nah, data tadi, nah ini sesuai pakar dari data image processing berupa matriks atau berupa pixel ya lebih beratnya dari sebuah image. Nah, data tersebutlah yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Nah, karena ini kemudian data tersebut akan dilakukan ini pre-processing atau proses awal di mana nanti agar data tersebut atau image tersebut siap untuk dimasukkan ke dalam sistem. Nah, pada pre-processing ini digunakan metode grayscale, data normalization, Klehi, gamma correction. Nah, setelah dilakukan pre-processing, deep neural network atau kita akan nanti sistemnya akan dapat learn ya atau learn the image data tersebut lebih efektif. Jadi agar nantinya datanya dapat dianalisa lebih efektif seperti itu. Kan ini kalau kita lihat dari sini kan masih awal ya, ini masih bentuk awal. Nah, ini perlu dilakukan pre-processing agar nanti datanya lebih baik seperti itu. Ya, ini merupakan image processing awalnya. Nah, ini kita lihat dari ini adalah original image ya, yang A, original image. Terus ini yang B ini kan R version red blue channel. Nah, ini kan ini RGB ya. Jadi kita lihat untuk RGB-nya. Nah, yang bawah ini merupakan hasil dari preprocessing-nya. Nah, ini untuk image ini yang nantinya akan datanya akan siap untuk diolah. Nah, sebelum kita membahas tentang metode. Nah, dalam konsep pembuluh darah ini terdapat beberapa metode yang sudah pernah dilakukan atau eksperimenkan. Nah, ini yang unsupervised method tidak bekerja dengan baik karena terdapat noise dan logical pattern. Nah, ini salah satu kekurangan dari unsupervised method itu adanya noise seperti itu. Nah, kemudian dilakukan supervised method. Nah, beberapa metode telah diterapkan dengan untuk tujuan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, salah satunya convolutional neural network, yaitu salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Nah, ini kan sangat sesuai untuk topik atau permasalahan yang saat ini diambil seperti itu. Data image dan juga untuk mendeteksi dan mengenali objek. Objek di sini adalah dalam hal ini yang nantinya adalah pembuluh darah retina. Nah, kemudian fully convolutional network ini merupakan pengembangan. Jadi kan kita tujuannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi dengan adanya convolutional neural network ini kemudian dikembangkan kembali fully convolutional network untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah,
metode yang digunakan yaitu fully convolutional neural network. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang CNN atau convolutionnya. Terdiri dari neuron yang memiliki weight, bias, dan activation function. Ini seperti neural network biasa. Nah, convolution layer-nya ini yang membedakan dari neural network, terdiri dari neuron yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi atau pixels. Nah, ini kita lihat dalam contohnya di sini. Ini contohnya wayang ya. Nah, di sini ini kalau neural biasa adalah ini ya. Jadi fully connected. Nah, ini untuk neural network-nya biasa, kan ini ada layer-layernya, hidden layer-nya. Nah, kalau ini terdapat convolutional layer-nya. Jadi berupa neuron yang tersusun membentuk sebuah filter. Nah, ini membentuk sebuah filter. Ini convolutional filter dengan panjang dan tinggi pixels. Nah, ini kan sesuai dengan ini ya, gambar atau image ya, jadi pixels ininya. Nah, itu ini feature learning sama classification. Nah, ini konsep dari CNN. Nah, kemudian pada fully convolutional neural network itu neural network yang hanya convolutionnya saja. Jadi kita lihat di sini, kalau ini kan connected atau ya connected neural network atau neuronnya biasa. Nah, ini kan convolutionnya yang seperti yang segini. Nah, untuk fully convolutional, karena kata-katanya fully convolutional berarti convolutionnya saja seperti itu. Hanya convolutionnya saja, tidak menggunakan neural network, tidak menggunakan connected neural network. Jadi di sini equivalently an FCN is a CNN without fully connected layers. Nah, ini jadi hanya convolutional layer tanpa connected layer. Nah, ini tanpa connected layer. Nah, sehingga kan kita dapatkan sebuah struktur dari sistem fully convolutional neural network secara dasarnya seperti ini. Ini untuk sudah dilakukan pada image ya. Jadi ini, nah ini ada keterangannya di sini kernel. Nah, ini 3x3 convolutional. Nah, ini artinya setiap ini merupakan convolutional layer-nya. Jadi kan ini ini kan berarti full ya, full convolutional network seperti itu. Nah, ini misal ini ya, image-nya ini masuk ke dalam sistem jadinya seperti ini. Nah, seperti ini kan lebih nantinya akan lebih mudah untuk segmentasi seperti itu. Nah, ini untuk convolutional neural network, jadi dilakukan prosesnya merupakan memasuki layer-layer seperti itu. Layer-layer kan dari dasar dari neural network. Jadi layer-layer berupa convolutional layer seperti itu. Nah, ini pada khusus untuk masalah ini atau problem ini, untuk segmentasi pembuluh darah digunakan multi-scale, multi-path, multi-output fusion atau M3FGN. Nah, M3FGN ini merupakan pengembangan dari FGN. Nah, ini multi-scale. Nah, ini karena tadi kan cuma ini. Nah, cuma satu. Multi berarti kan banyak, multi-scale. Terus multi-path juga, dan juga multi-output fusion. Nah, ini jadi outputnya digabung untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, dengan model ini data kan ditrain data kan ditrain lebih bagus seperti itu, lebih baik daripada FGN biasa. Ini kan struktur dari FGN biasa. Ini this excitator M3FGN can learn to distinguish features and generate accurate retinal. Nah, ini. Jadi dapat menghasilkan pembuluh darah atau hasil segmentasi pembuluh darah yang akurat. Nah, pada sistem ini evaluasi dilakukan dengan menggunakan parameter berupa F1 score, accuracy, sensitivity, specificity, and
area under the ROC curve. Nah, ini kan karena berupa image ya nantinya, jadi parameternya seperti ini untuk memvalidasi sistem yang dibuat seperti itu. Nah, ini untuk perumusannya, di mana TP adalah correctly labeled blood vessel pixel, TN background pixel that is correctly mapped, FP is the background pixel that is mislabeled, FN blood vessel that is mislabeled. Nah, ini kan ada background sama blood vessel pixelnya. Jadi kalau kita lihat, nah ini di sini ya, ini kan backgroundnya sama pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darah mana yang benar, terus background mana yang benar kan dapat diketahui. Jadi nanti dapat dilakukan perbandingan apakah mislabel ini seberapa, yang salah berapa, yang benar berapa. Nah, nanti dilakukan perbandingan mendapatkan parameter-parameter tersebut. Nah, kemudian hasil. Nah, di sini untuk sistem yang dilakukan itu ada beberapa, yaitu basic seperti tadi, basic FGN, multi-scale saja, multi-pad saja, multi-output fusion saja, karena dia ada 3M. Nah, ini dilakukan per 1M-nya seperti itu. Nah, ini kombinasi dari multi-pad, multi-scale, sama multi-output-nya. Dan yang terakhir, yaitu gabungan dari multi-pad, multi-scale, dan multi-output fusion atau M3FGN. Nah, ini diketahui jika kita lihat F1 accuracy dan sensitivity, specificity dan AOC ini berupa ini ya, atau kita lihat ya kalau kita persentase lah seperti itu. Dari skor F1-nya yang paling maksimal yaitu ini F3FGN, akurasinya di multi-scale, sensitivity-nya maksimal di multi-pad dan multi-output fusion, specificity-nya di multi-scale dan multi-output, kemudian AOC-nya di M3FGN. Nah, dari ini dapat kita analisa, dapat kita ketahui bahwa yang terbaik yaitu M3FGN, di mana di kesemua nilai ini yang paling rata-rata yang paling bagus adalah di M3FGN. Di sini juga ada 2 yang paling tertinggi ya seperti itu. Jadi dapat diketahui dari hasil ini M3FGN adalah sistem yang terbaik dengan kelima parameter yang sudah dihitung. Nah, ini merupakan contoh hasil perubahan demi perubahan yang dilakukan pada sistem. Nah, ini merupakan original. Misal ini original, ini ground truth-nya. Nah, ini basic FGN-nya. Dan ini M3FGN. Nah, ini dapat diketahui kan kalau secara sekilas ya, ini lebih jelas daripada dari basic FGN seperti itu. Namun kalau sekilas seperti ini kan belum terlihat jelas perbedaan dari akurasi atau hasil yang baik. Jadi dilakukan parameter tersebut untuk membedakan atau membandingkan dari ke beberapa model sistem yang digunakan. Nah, kesimpulan, secara keseluruhan model sistem untuk segmentasi pembuluh darah retina yang terbaik yaitu multi-scale, multi-pad, multi-output fusion atau M3FGN dengan F1 score yaitu 83,21%, akurasi 97,06%, sensitivity 83,25%, specificity 98,358%, dan AOC 98,80%. Nah, ini nilai-nilai tersebut merupakan validasi tentang sistem yang digunakan untuk segmentasi dari pembuluh darah retina ini. Nah, ini untuk daftar pustakanya, beberapa daftar pustaka yang saya gunakan untuk referensi. Nah, sudah. Itu tadi merupakan penjelasan tentang automatic segmentation, automatic retina blood vessel segmentation based on fully convolutional neural network atau segmentasi retina
pembuluh darah retina secara otomatis dengan menggunakan fully convolutional neural network. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.